Kalau saya itu. Wah, Bang Yusri masih ada? Ya, jadi masih banyak sebenarnya. Iya, iya. Tapi kita padatkan saja. Yes. Iya. Saya menarik menyisipkan tentang konsep ekonominya. Jadi ada pertanyaan kritis waktu itu dari pemerintah. Ada diskusi kritis lah ya dari pemerintah, gimana kekayaan alamnya Buton. Apa ya, kan gini, ketika sebuah daerah menjadi provinsi itu, pemerintah pusat itu tidak hanya memperhatikan egonya, tapi pemerintah pusat itu memperhatikan bagaimana daerah ini menghidupi dirinya sendiri, bagaimana cepat mandirinya, bagaimana cara pemerintah tumbuh dan rakyat sejahtera kan gitu. Jadi saya menyampaikan bahwa dari dulu, dari Sabang sampai Merauke, kalau pertanyaan di SD itu aspal dari mana, Buton. Buton itu penghasil apa, aspal. Itu aja. Nah, soal komitmen memajukan Provinsi Buton Raya nanti, itu bukan hanya komitmen Buton Raya, tapi komitmen bersama pemerintah dengan menggunakan produk Buton Raya dalam pembangunan nasional. Karena waktu itu yang kita kenal baru aspal kan. Nah, selebihnya laut, darat, laut itu menyajikan potensi ekonomi yang besar bagi kelangsungan provinsi baru, yaitu Buton Raya. Dulu waktu itu tahun-tahun saya di Komisi 2 itu belum tergambar bagaimana ada cold storage besar di sekitar Buton Utara, di sekitar Buton, sekitar Wakatobi. Kita belum bicara tentang ikan yang melimpah ruah, belum Bang. Kita belum bicara ekonomi yang kita memang bukan lumbung, tapi kan kita sampai hari ini juga tidak lapar ya di rumah sendiri gitu. Jadi artinya pemerintah sudah berpikir sejauh itu. Jadi sebenarnya perdebatan panjang tentang cara hidup, cara tumbuh itu sudah selesai semua Bang. Cuman kita kupas sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak. Persesi ya. Persesi. Iya, sangat benar ini Ibu Won. Saya hanya ingin tahu sebenarnya isi hatinya Ibu Won ini untuk Buton Raya seperti apa sih? Kalau saya sejak awal mendengar kata Buton Raya, mungkin karena telinga kita sudah ingatan kita dicekoki oleh sejarah besar masa lampau sejak kecil ya. Jadi ibu bapak saya almarhum itu mereka sampai menghitung jam untuk melakukan hal-hal baik gitu loh. Masa? Iya, jadi ya itu tradisi ya, tradisi beliau-beliau. Jadi saya kalau potong kuku itu jangan hari ini gitu kan. Jangan jam ini gitu. Jadi saya ya, kita perempuan keraton yang betul-betul melakukan hal-hal itu Bang. Ya jadi kalau saya Buton Raya itu adalah harkat dan martabat seluruh masyarakat Buton Raya yang lahir, yang asli, yang datang tinggal, atau yang datang tinggal menetap, atau yang datang singgah, gitu kan? Karena kan banyak yang datang singgah, karena Kesultanan Buton memberi penghargaan tidak hanya kepada orang yang tinggal di Kesultanan Buton, tetapi kepada orang-orang yang berjasa pada Kesultanan Buton. Nah, artinya buat saya perjuangan Buton Raya ini adalah harga diri kita semua. Karenanya kita harus berbesar diri, menanggalkan seluruh keakuan kita semua. Ayo bergandengan tangan. Saya dari awal sekali, bahkan masih di dalam sekolah. Saya sejak awal sekali masih di tahanan itu, saya siapapun yang datang berkonsultasi tentang Buton Raya, ada Bang Jusmani waktu itu ya. Saya selalu bilang, Bang, saya insya Allah saya masih ingat seluruh napak tilas tentang perjuangan Buton Raya di Komisi 2. Ingatan saya tuh panjang soal itu dan melekat soal itu. Jadi saya siap kalau diri saya itu memberi kontribusi kepada agenda teman-teman semua. Tetapi substansinya adalah Buton Raya. Banyak perdebatan soal moratorium, dan saya jelaskan moratorium itu nggak ada Bang. Kalau moratorium ada, Buton Tengah, Buton Selatan itu nggak lahir. Moratorium itu adalah grand design itu sendiri, itu clear. Kita harus berdebat krusial di situ. Tidak boleh kita mengikuti alur yang ngambang. Ngambang itu kan kadang-kadang di pusat itu pemangku kebijakannya berbeda, pola pikirnya juga berbeda, pola kebijakannya juga berbeda. Kita harus mengingatkan untuk kembali ke kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya. Gitu. Nah, saya juga berpikir gini, Bang. Agenda pemekaran sampai hari ini tidak jalan karena grand design ini yang tidak ini.
Karena memang nggak boleh dibuka keran itu sebelum menyelesaikan grand design gitu. Jadi akan ada grand design baru, tapi tidak akan menghilangkan grand design sebelumnya. Gitu. Jadi grand design baru hanya akan dibuat setelah 2025, tapi harus menyelesaikan dulu yang ada di dalam 2025. Itu harus. Ini Ibu Won, ini ada yang menarik ya. Banyak daerah yang ingin masuk dalam bagian grand design. Buton sudah di dalam, tapi sebagian orang ingin memulai lagi yang dari luarnya. Kalau saya sih, saya berpikiran positif ya Bang ya. Saya berpikiran positif bahwa sebenarnya mereka yang memperjuangkan provinsi dengan nama lain itu sebenarnya Buton Raya itu sendiri. Hanya mungkin kekurangan informasi bahwa Buton Raya itu sudah masuk. Ataukah kalau saya bilang sangat kreatif sih tidak ya, karena kan mereka juga tahu bahwa ini dulunya Buton Raya kemudian berubah nama gitu. Tapi mungkin sekali lagi karena ketidaktahuan. Jadi saya yakin karena semua baik Kepton maupun Buton Raya substansinya satu, sejarah besar masa lampau kan. Artinya sebenarnya cuman kan yang harus, kenapa kemarin pertanyaan sederhana saya ke host adalah ini yang ganti nama siapa? Kan gitu. Karena yang saya verifikasi dulu bukan nama ini gitu kan. Nah, yang masuk grand design bukan nama itu. Nah, pertanyaannya setelah saya kan pertanyaan krusialnya begini, grand design itu bisa dirubah nggak namanya setelah ditetapkan? Panjang lagi prosesnya loh. Panjang. Nah, makanya saya bilang, adakah selembar surat dari manapun itu, baik dari Komisi 2, dari Kemendagri, yang mengatakan bahwa satu note saja yang itu note di luar grand design, yang dipegang oleh semua yang ada di perjuangan Kepton kan, bahwa telah berubah nama yang pemerintah tim mengajukan perubahan nama dari Buton Raya menjadi Kepulauan Buton. Nah, ada nggak itu note itu? Gitu. Jadi dengan adanya note itu kalau saya punya dasar grand design Buton Raya, saya bisa mempertanggungjawabkan itu kemanapun dan di hadapan siapapun gitu. Baik di hadapan pemerintah pusat maupun di hadapan seluruh masyarakat Buton Raya. Tapi yang di luar nama ini nih apa notnya. Dari mana notnya? Sudahkah? Makanya kan pertanyaan kritis saya dari kemarin itu. Jujur saya juga ketika selesai menjalani masalah, saya bertanya-tanya, udah berubah tuh ini jadi Buton Raya ke Kepton. Kapan ya? Kan gitu saya. Saya cari, jujur ya, saya share di Google. Saya cari Google semua. Rapat Komisi 2 mengganti nama Buton Raya ke Kepton, nggak ada. Nah, adanya adalah aspirasi dari masyarakat ke Komisi 2 membawa Kepton. Saya cari lagi pergantian nama di Kemendagri dari Buton Raya ke Kepton, nggak ada juga. Gitu. Jadi saya share di Google itu, saya cari kapan, jangan sampai saya yang ketinggalan sebelum saya berargumen kan. Nggak ada gitu loh. Nah, tambah lagi belakangan ketika saya bertemu dengan teman-teman ketika kisruh-kisruh di provinsi, terus akhirnya saya terpantik lagi ingatan saya, harus ada sejarah yang diluruskan. Jadi kita semua tidak tersesat dalam ketidaktahuan gitu loh Bang. Jadi saya akhirnya berpikir bahwa kebenaran itu harus dikatakan walaupun pahit, walaupun mungkin ada yang tidak menerima, tetapi ini soal kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi saya gitu loh. Ini kepentingan bersama, ini harkat dan martabat daerah ini, kediaman saya itu akan semakin menyesatkan banyak pihak. Jadi saya harus ngomong gitu loh. Nah, momentumnya bertemulah sama teman-teman. Ya, saya bersyukur juga secara pribadi ya, ini tersampaikan pesannya. Dan maksud saya gini, setelah saya ngomong sama teman-teman, saya siap digugat oleh siapapun. Silahkan ke Kemendagri, cari buku grand design-nya, buka. Karena saya pun sebelum ngomong saya pastikan dulu benar nggak sih, jangan sampai saya salah ngomong gitu kan. Dan itu ada benar. Nah sayangnya saya sekali lagi lupa bawa bukunya, lupa terus. Maksudnya nanti mudah-mudahan minggu depan ya. Saya insya Allah siaplah di Buton minggu depan kalau itu saya bawa bukunya. Ingatin saya. Ya. Pokoknya ingatin saya bertubi-tubi soal buku itu. Saya masukkan dalam tas duluan. Saya sampai sudah gandakan tuh 10 biji deh kalau nggak salah. Saya gandakan karena saya persiapan waktu itu kalau teman-teman sepakat. Nah saya menunggu ini
saya kan sekali lagi menjaga ketersinggungan semua pihak. Saya tidak mau ini dia muncul-muncul membuyarkan semua cerita banyak orang, mengaburkan air gitu kan. Jadi saya nggak mau juga secara personal semua berpikir bahwa apa nih agendanya Hanura kok menghancurkan cerita banyak orang gitu kan. Kita nggak mau juga. Jadi saya menunggu, makanya tadi ketika Bang Yusri bilang nanti dari pihak penggagas dulu mau ketemu, ya udah saya dengan senang hati dengan begitu. Ayo kita rangkai bersama suratnya. Surat ke Kemendagri, surat ke Presiden, kita kasih buku Grand Design dan pengantarnya. Pengantarnya dari kita. Nah, stabilonya Buton Raya. Gitu. Jadi kita kirim, saya nanti yang bawa, nggak apa-apa. Saya antar suratnya. Saya pertanggungjawabkan ke hadapan semua. Jadi kita fokus aja. Buton Raya ini tidak lagi membutuhkan Buton Raya ini sudah tinggal membutuhkan doa seluruh masyarakat Buton Raya karena kebijakannya sudah diselesaikan, sudah selesai, gitu loh. Makanya saya dengan Bang Yusran, Bang Yusran itu tahu banyak tentang perjuangan itu. Makanya dia sampai menyimpan buku Grand Design itu. Itu menarik bagi saya, bagi kami, karena itu sebuah prestasi ya. Kalau bagi saya sih itu sebuah prestasi. Saya tidak mengejar apa-apa lagi saat itu. Di kepala saya adalah saya telah meletakkan tinta emas dalam sejarah di periode saya, di era saya, Buton Raya masuk dalam Grand Design. Itu aja Bang. Kemudian Buton Tengah, Buton Selatan sudah lahir. Iya, sudah lahir dan eksis sekarang, definitif kan. Waktunya Buton Raya lahir. Iya, betul. Insya Allah. Wow. Nah, ini kita sudah mulai, matahari sudah mulai menunjukkan kehangatannya yang indah sekali di sini. Saya sangat bahagia Bu Wan, Iya. saya berada di sini. Iya, saya juga sempat, alhamdulillah. Ya. Bang Yusri, ini salah satu peradaban kita di Buton yang Iya, betul. indah, menarik. Bisa dikasih cerita sedikit soal ini semua? Iya, saya tadi dari depan sudah sedikit menjelaskan mengenai benteng Lia, benteng Keraton Lia. Ini sebenarnya Lia masuk ya dalam salah satu yang namanya Siulipuna itu. Jadi Siulipuna itu adalah kelompok-kelompok negeri yang sudah ada sebelum kerajaan Buton berdiri. Wow. Lia menjadi bagian negeri yang tertua yang ada di Buton sebelum sebuah kerajaan unifikasi menyatukan semuanya. Jadi yang kita kenal sekarang Buton. Makanya diangkat dalam status sebagai Bobato Mancuana itu bukan tanpa alasan. Bobato Mancuana itu adalah jabatan berprestise begitu. Dia harus punya wibawa, dan salah satu kewibawaannya itu adalah soal status negerinya itu. Karena ada tugas beratnya sebenarnya di situ. Tapi itu kita bisa diskusikan di lain kesempatan. Tugas sebagai Bobato Mancuana sebagai apa? Tapi lebih pada urusan pertahanan keamanan. Iya. Keren. Dulu kalau almarhum papa saya suka cerita Bang, rumahnya kakek sama nenek itu ini yang di belakang toilet ini, belakang Baruga ini. Jadi di sana yang ada pagar itu, sampai ke sana sebelum pintu gerbang masuk itu rumahnya kakek sama nenek, sampai di kanan jalan itu. Ketemu saya itu enak. Cuman udah almarhum ya, jadi kita sudah mendahului. Terus ingatan kita juga tidak banyak kan. Beliau cuma bilang dulu kakek di sini, terus saat kakek masih hidup, lokasi itu diserahkan ke orang untuk dirawat. Jadi kita tidak ada yang tinggal di situ kan, kakek nggak ada yang tinggal di situ. Mungkin karena anak-anak lingkungannya lingkungan keramat gitu kan, ada tempat kompleks kuburan di situ. Jadi ya udah akhirnya pindah geser ke sana. Tapi almarhum papa bilang ini di sini dia rumah orang tuanya, sampai di depan itu. Ya gitulah kurang lebih. Kita berada di puncak ini Bang ya, di bawah itu. Iya, ini gunung ini sebenarnya di Keraton Lia ini. Dan, tertinggi kan ini ya Bang ya? Tertinggi. Untuk wilayah Wangi-Wangi. Dan mengenai terah dari kelompok bangsawan yang mendiami keraton ini, itu kaitannya lebih dekat ke Kumbewaha. Maksudnya Ibu Won ya berarti ya? Ya, Ibu Won itu terahnya ke Kumbewaha beliau. Dulu kalau kita lihat manuskrip, ada satu orang namanya Laode Ali, ya, itu anaknya Oputa Sangia, anaknya Langkariri, datang ke sini menjadi Lakinalia. Dari Wolio ya? Dari Wolio.
Tanah Wuli. Makanya dekat sekali. Iya kali ya, makanya kan terahnya di situ ya. Saya sudah keliling di sekitar benteng ini menanyai beberapa orang, dan itu meyakinkan saya bahwa memang Lia ini adalah bagian dari kelompok kaummu yang namanya Iya. Butuan. Karena dulu ada beberapa orang di sini dipingit katanya di Badia itu. Oh. Iya, Kembali Kesultanan ya. Iya, yang nanti akan menjadi tempat Kita akan diskusi soal Buton Raya dan itu menjadi. Saya kira ini tidak secara kebetulan Ibu. Iya. Apa yang terjalin hari ini sudah jauh terjalin di masa lalu. Kita hanya mengulang Siap, siap. Iya ya. barang ini, dan mudah-mudahan berhasil. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah, insya Allah. Ibu, Iya, iya. untuk menutup segmentasi koja-koja kita kali ini, apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ya kalau saya sih itu tadi, bahwa Buton Raya ini sudah sesuatu yang kalau sebenarnya kan kalau kita punya perspektif yang sama, ini sudah sah sebagai sebuah pemekaran, sebagai sebuah daerah baru. Aturannya sudah ada, bentuknya sudah dibuat, hanya saja kan tinggal keberpihakan kita semua, dalam hal ini Provinsi Induk sebenarnya. Jadi Provinsi Induk itu punya kewajiban meletakkan dasar, Bang. Jadi Provinsi Induk itu punya kewajiban meletakkan dasar dan melepas dengan rela. Melepas dengan rela di sini banyak tanda kutipnya. Pertama, dia harus rela kehilangan masyarakat dalam jumlah yang sekian banyak di Jazirah Buton Raya. Kemudian yang kedua, harus rela berbagi anggaran dengan provinsi baru. Kemudian yang ketiga adalah rela bersama-sama menemani, melepas, mengantar dan menemani provinsi baru untuk menjadi daerah otonom baru yang nantinya akan sama dengan Provinsi Induk. Jadi sekarang sebenarnya poinnya, angle-nya itu adalah di provinsi, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua pemangku jabatan di provinsi, tinggal di provinsi. Sekarang ini sebenarnya caranya ada, Bang. Caranya sebenarnya ada, mudah-mudahan ini bisa jadi rekaman dan didengarkan dengan bijak. Caranya sebenarnya adalah Saudara Gubernur, Pak Gubernur bersama Ketua DPR, mohon maaf, bersama Ketua DPR atau pimpinan DPR seluruhnya bersama-sama ke Jakarta menghadap Kemendagri, membawa buku Grand Design dan menyampaikan, dan sekali lagi melingkari Buton Raya, meminta, karena kami datang tidak lagi untuk memohon tapi meminta lahirnya Buton Raya dipercepat karena sudah masuk Grand Design. Karena itu dilakukan kok oleh semua pihak. Kaltara melakukan, Papua Selatan melakukan, gitu. Jadi kita juga harus melakukan hal itu. Jadi datang, bahasanya cuma satu aja. Jadi provinsi itu cuma datang ke Kemendagri, ke Dirjen Otonomi Daerah, membawa buku Grand Design, Pak, ini kami udah masuk. Eksekutif legislatif telah siap melepas Buton Raya sebagai provinsi baru. Kami juga akan rapatkan anggarannya. Kami minta dibantu daerah. Kami sudah siap untuk membuat daerah persiapan Buton Raya. Minta petunjuk ke Mendagri. Clear, berhenti di situ aja. Sederhana sekali. Kita yang rumitkan. Sederhana sekali. Sederhana sekali kan? Iya, Itu doang. iya. Disampaikan Ibu Won seperti dia patah-patah begini. Sederhana sekali. Ya. Ikut nih. Ya Allah karim. Iya. Iya. Jadi Terima kasih demikian. banyak Ibu Oke, sudah siap. berbagi hari ini. Bang Yusri, apa yang disampaikan sebagai closing terakhir ini? Saya kira closing paling penting tadi sudah disampaikan Ibu. Dan saya setuju dengan yang tadi disampaikan, bahwa tidak susah barang ini. Hanya perlu kerelaan kita untuk menyatukan gerakan. Ya, betul. Ini akan menjadi legasi yang akan diingat selamanya oleh orang Buton, bagi siapapun yang turun tangan, ya, membawa ini berhasil. Betul. Saya kira itu. Iya. Terima kasih banyak untuk kuliah hari ini. Semoga berkah apa yang kita sampaikan. Amin. Dan tetap like, komen, dan subscribe di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menonton sampai beberapa menit ini. Saya sangat bahagia Anda bisa menyaksikan ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang indah di masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.